Aku tidak kuat dengan lingkungan keluarga ini. Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Aryo di sini, dan di video kali ini kita akan bahas buku ini. Ting, ting, ding, 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 ding. Ya, biar gak mengelung lama, kita langsung bumper dulu. Nah, di depan udah kelihatan sekilas, kalian pasti tahu ini adalah buku dari Simple Man dari serinya Seudino, trilogi Seudino, bisa dibilang gitulah, trilogi Seudino atau trilogi Trah Pitu Lakon. Ya, gue kurang jago bahasa Jawa sih, nggak harus jago sih, gue kurang paham bahasa Jawa sih. Ya, gitulah pokoknya. Nah, dimana kita masuk ke buku keduanya yang menceritakan prequel atau kejadian sebelum di Seudino, di mana karakter-karakter di Seudino masih muncul seperti si supir Sugi, terus si wanita yang menjadi korban tanpa disadari atau menjadi tumbal si Sri, terus ada juga dua keluarga yang saling bentrok, saling gimana, tidak saling suka, punya pertikaian dan sebagainya, yaitu keluarga Atmojo dan keluarga Kuncoro dan ya sebagainya lah. Nah, di buku ini Janur Ireng ini adalah sequelnya. Kejadiannya itu kurang lebih setahun gitulah sebelumnya, dimana kisahnya bermula dan berfokus pada seorang karakter yang bernama Arjo dan Sabdo. Sabdo ini adalah bocah yang ternyata merupakan anak atau bisa dibilang anggota keluarga Kuncoro yang punya history kelam lah, dimana orang tuanya ini gue mau ngeritain tapi takut nggak cocok untuk ditonton orang-orang secara umum, tapi ya gitulah. Dimana anak ini merupakan hasil hubungan seorang keluarga Kuncoro, gue lupa namanya siapa, tapi kayak adik atau kakaknya Arjo deh, kakaknya Arjo Kuncoro gitu, atau pamannya atau sepupunya atau gimana gitu, punya hubungan dengan seorang penari ini, dan lahirlah si Sabdo ini, Sabdo Kuncoro. Nah, kita berfokus ke Sabdo Kuncoro ini dan si Arjo, dimana Arjo ini setelah bertahun-tahun, lebih tepatnya 16 tahun, baru mencari si anak ini karena dia punya maksud terselubung, yaitu untuk menguasai ilmu turun-temurun di keluarga Kuncoro, yaitu Cangsono ya, kurang lebih kayak gitu kayaknya sebutannya, ejaannya, pronounce-nya. Ya, dimana keturunan tersebut punya kemampuan untuk menggunakan sebuah media santet yang sudah diserahkan turun-temurun di keluarganya, berupa media kayak kambing gitu, dan jinnya juga itu berbentuk manusia, punya kepala tanduk kambing gitu dan sebagainya, dan dia bisa memanipulasi kambing ini untuk melakukan berbagai hal tanpa kayak konsekuensi gitu loh, tanpa akibat. Ini adalah kayak rencana dibalik di mana si Arjo Kuncoro ini mencari si Sabdo untuk ya balik lagi ke keluarganya, karena sebenarnya si Sabdo ini dibesarkan oleh ibunya yang tinggal jauh sebenarnya dari keluarga Kuncoro. Si Arjo ini mengadopsi si Sabdo dan ya ada yang jatuh dalam fokus ini ya, mengadopsi si Sabdo, dan Sabdo ini tinggal di lingkungan keluarga Kuncoro. Nah, sementara itu kita muncul juga kisah si supir ini, si Sugi, di mana dia direkrut oleh keluarga Kuncoro atas dasar rekomendasi oleh temannya yang bernama Sugeng, yang juga sudah bekerja di keluarga Kuncoro, dan mereka itu kayak sahabatan sejak kecil atau sudah lama gitu, udah temenan sahabatan karena dulu mereka itu sebagai supir dan kernek truk gitu. Nah, konfliknya itu adalah ketika si Sugik ini diam-diam dendam karena si Arjo ini gak jujur, bohong, sama Sugeng ini juga bohong. Mereka bukan bohong juga sih, cuma mereka menyembunyikan sesuatu, yaitu si Arjo Kuncoro ini diam-diam main belakang sama istrinya si Sugi ini, dan Sugi ini dendam, gak seneng dong istrinya diapa-apain sama Arjo. Terus ya akhirnya si Sugik ini yang menjadi bisa dibilang
kudronya atau mata-matanya atau pembelotnya, dan akhirnya dia membelot mencelakai keluarganya Kunchoro, di mana si Sabdo ini juga akhirnya setelah muncul fakta-fakta yang mencengangkan tentang perbuatan-perbuatan dari si Arjo Kunchoro dan latar belakang keluarga mereka yang kelam, jahat, misteri dan sebagainya gitu. Dan akhirnya dia memutuskan, oh setuju lah, keluarga apaan ini, lu bukan bapak gue mau ngangkat gue, dasar lu Arjo. Nah, si Sabdo gitu sih, dia kayak wah kesel nih, ternyata semua kejadian yang ada di keluarga Kunchoro, mulai dari kematian pamannya yang awalnya dia tahu itu paman ternyata adalah bapaknya, terus kematian kakeknya, namanya mereka nama Jawa sih, susah gue menyebutinya, jadi lah pokoknya gitu. Terus kisah di balik ternyata si Arjo ini nikah dengan sepupunya, terus pernikahan sedarah gitu dan sebagainya, dan si Sabdo ini mulai aku tidak kuat dengan lingkungan keluarga ini. Akhirnya dia berkonspirasi dengan kelompok atau 7 orang yang tergabung dalam kelompok Trapitulakon ya. Ya, pokoknya itu ada kayak sebuah kelompok terdiri dari 7 orang, termasuk si keluarga Kunchoro ini. Jadi 7 keluarga gitu. Ada keluarga Atmojo, keluarga Kunchoro, ada keluarga ya dari kayak Sobo gitu, dan bla 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 bla. Ada beberapa keluarga lain yang pakai nama Jawa dan gue gak begitu inget gimana. Dan ya begitulah. Akhirnya si Sabdo ini kayak konspirasi, membelot juga. Jadi si Sabdo, tuan dari si Sugik ini, dan mereka berdua ini konspirasi dengan keluarga lain. Dan ujung-ujungnya itu adalah mencelakai seluruh keluarga Kunchoro kecuali si Intan yang berhasil diselamatkan oleh Sugik, dan si Sabdo sendiri yang masih selamat gitu. Ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Dan mind blowing. Kalau kalian baca ini, kalian bakal mind blowing, dimana cerita ini dibuka oleh mimpi masa lalu dari si Sugi. Terus muncul juga karakter bernama Mira yang merupakan kayak wartawan gitu yang menyelidiki kasus pembunuhan misterius, dimana ditemukan sosok mayat yang duduk bersila tapi kepalanya buntung dan darahnya warna hitam gitu. Nah, terus si Mira ini juga bertemu dengan seorang nenek-nenek gitu, dan yang berkata kalau si Mira ini punya takdir yang bakal luar biasa, dimana takdir tersebut akan melawan 7 kejahatan gitu. Salah satu kejahatan itu adalah keluarga Kunchoro, dimana keluarga Kunchoro ini mewarisi turun-temurun di keluarga mereka, yaitu jin dalam bentuk kambing, dan bukan jin sih, lebih ke iblis dalam bentuk kambing, dan ini representasikan ketamakan gitu, kayak 7 deadly sin gitulah, 7 dosa gitu. Nah, jadi si Mira ini bakal mungkin di cerita-cerita berikutnya bakal berperan penting dan muncul. Dibuka dengan apik dan ditutup juga dengan apik, si Simple Man ceritanya. Walaupun agak masih menjadi pertanyaan karena ada sosok wanita yang keluar dari rumah terbakar, dan gue duga itu adalah si Sri. Dan ya gitulah, pokoknya ini ceritanya kompleks bener dah. Gue sampai mikir panjang buat baca ini hingga selesai karena gue harus kayak bolak-balik dulu. Kayak wah berarti keluarga Kunchoro, terus ada keluarga Atmojo, terus ada keluarga ini, terus ada keluarga ini, terus 3 keluarga ini itu kerjasama buat ngabisin keluarga Kunchoro. Terus ternyata keluarga Kunchoro juga di dalamnya ada anggota keluarga yang gak suka juga, gak seneng, yaitu si Sabdo. Akhirnya gabung juga jadi berempat konspirasi. Dan kompleks dah, dan sadis-sadis sih. Santet-santet yang berlaku di sini mulai dari lu mati kayak ditusuk-tusuk berlobang-lobang, dimana kayak kalau di dunia barat itu kan kayak boneka voodoo gitu kan. Kalau lu tusukin jarum ke boneka voodoo, orang tersebut kayak akan terluka juga. Nah ini mirip gitu, cuman medianya ini kambing, dan kambingnya atau manusianya bakal dikuliti, ditusuk-tusuk, dan korban itu juga mengalami hal yang sama hingga mati mengenaskan, atau korbannya bakal terpenggal kepalanya dan sebagainya. Dan parah tapi bagus. Karakternya juga pada sinting-sinting semua, punya kayak kebiasaan aneh gitu. Mulai dari si istri Arjo yang gimana dia suka, gue lupa, tapi yang pasti hal-hal aneh juga. Si Arjo juga suka ngulitin kambing dan ngoleksi benda-benda mistis, keris dan sebagainya. Ada juga keluarga lain yang
suka makan janin bayi biar awet muda dan ya gitu, biar kekal gak mati-mati. Ada juga keluarga yang ngoleksi mayat-mayat pria untuk digunakan sebagai ramalan gitu. Gak habis pikir gue. Parah sih, bagus, keren banget ini. Nggak kayak novel-novel horor lain gitu. Kalau novel-novel horor lain gitu kan kayak wah ada bangunan berhantu nih, atau ada sebuah keluarga dihantuin sesosok hantu nih, terus mereka berakhir tragis atau mereka berhasil selamat karena mencegah si sosok hantu ini gitu. Ya gitu doang. Tapi kalau ini kan persatuan antar keluarga, ada konspirasi kerjasama antara pihak ini, dendam antara keluarga ini, keluarga ini, tokohnya ini, banyak di tiap keluarga, dan kompleks bener tapi seru gitu. Wah, 5 menit. Ya gitu sih review gue, dan gue bagus. Menjadi seri horor favorit gue pokoknya. Dan ya itu review dari gua. Kalau kalian penasaran, kalian harus baca bukunya. Ini pokoknya levelnya di atas buku-buku horor yang udah ada di pasaran gitu lah. Pokoknya levelnya beda lah. Cara penceritaannya udah kompleks banget. Udah kayak novel detektif thriller gitu, dengan banyak-banyak misteri dan alur yang rumit, dengan alibi tiap keluarga dan sebagainya. Dan bla bla pokoknya. Ya. Gue nggak terlalu bias kan nge-reviewnya, tapi gue suka. Iya, gitu. Dah, sampai ketemu di review gue berikutnya. Gue berharap Simple Man akhir tahun ini benar-benar rilis buku ketiganya, yaitu Rogot Nyowo. Dia ada seri ketiga, dan gue gak sabar buat baca. Iya, seperti itulah. Bye. Salah. Gak enak suara buku. Bye. Pelan benar. Bye.